Selamat pagi siswa-siswi kelas 9. Pada hari ini kita masuk pertemuan yang ketiga dengan materi yang pertama medan magnet, yang kedua teori kemagnetan bumi, yang ketiga di sekitar kawat berarus ada medan listrik. Coba kita lihat pada pertemuan yang ketiga ini, yaitu tentang medan magnet. Seperti saya sudah jelaskan pada pertemuan yang kedua, bagaimana penggunaan dari sebuah magnet batang, khususnya di led. Nah, yang berhubungan dengan medan magnet ini bahwa di sekitar dua buah kutub magnet batang ini memiliki medan magnet yang dikenal garis gaya magnet. Coba perhatikan gambar ini. Ini magnet batang, ini kutub utara dan kutub selatan. Bagaimana arah atau medan magnet dari magnet batang ini? Yaitu selalu dia keluar dari kutub utara. Tolong perhatikan arah anak panahnya. Demikian pun bagian bawahnya. Dan masuk ke kutub selatan. Ini kutub selatan. Jadi keluar dari utara masuk ke selatan. Nah, perhatikan gambar yang keluar, yaitu gambar B. Di sini utara, di sini utara. Ingat konsep, yang kutub senama akan tolak, yang tak senama namanya tarik menarik. Nah, di sini ada dua kutub, utara, maka dia keluar arah panahnya. Demikian pun sebenarnya magnet ini keluar. Coba perhatikan gambar C. Gambar C ini kutubnya itu berbeda, utara dan selatan. Maka dia selalu keluar dari utara. Ini selatan, dia masuk. Maka terjadilah garis gaya magnet. Sehingga medan magnet ini memiliki 4 bagian penting. Yang pertama, medan magnet berupa garis-garis gaya yang dapat menghubungkan kutub-kutub magnet tadi. Mana kutub-kutubnya? Yaitu utara dan selatan, yaitu dari utara ke selatan. Yang kedua, memiliki arah dan meninggalkan kutub utara, dan masuk atau menuju ke kutub selatan. Yang ketiga, selalu tidak berpotongan, jadi dia menyambung. Nanti sebentar saya akan demonstrasikan bagaimana yang berhubungan dengan sebuk besi dengan sebatang magnet. Yang keempat, tempat garis gaya magnet selalu rapat. Yang masukkan rapat itu yaitu dia tidak berkumpul, tetapi dia selalu menyambung antara dua buah kutub ini, utara dan kutub selatan. Sehingga yang menyambung, yang rapat itu, maka medan magnetnya itu adalah sangat kuat sekali. Tolong perhatikan baik-baik anak-anak. Saya akan lakukan demo. Ini sebuah magnet batang. Di sini tidak tentukan mana utara dan selatan. Andaikan warna hitam ini adalah utara, warna merah adalah selatan. Tolong perhatikan. Ini saya taruh di atas meja. Ini kertas kosong. Tolong perhatikan baik-baik. Saya tutup dari atas kertas, magnetnya, batangnya dari bawah. Ingat, yang sebelah ini utara, yang bagian barat ini adalah selatan. Ini serbuk besi. Besi ini tidak memiliki magnet. Yang ada magnet tadi di batang bawah. Tolong perhatikan baik-baik. Bagaimana arah medan magnet tadi? Dengan memperhatikan arahnya ini, maka terbentuklah
sebuah garis gaya magnet. Coba kamu perhatikan baik-baik itu, mana yang masuk. Jelasnya yang masuk itu yang bagian barat tadi di sini namanya itu kutub selatan. Sedangkan yang keluar di sini, coba perhatikan serbuk besinya. Dia keluar. Nah, yang terjadi yang di sini ada kesambungan yang rapat sekali, yaitu dua buah kutub ini. Berarti besar, garis gaya yang paling besar itu ada di kedua buah kutub. Ini yang disebut dengan medan magnet. Kita lanjut bagaimana teori kemagnetan bumi. Jadi anak-anak tahu bagaimana bentuk globe kita. Jelasnya globe kita itu bentuknya bulat dan pepat. Yang pepat di sini yaitu ada kelengkungan di dua buah kutub. Nah, di dua buah kutub bumi ini, andaikan ini saya lukiskan dalam bentuk gambar. Yang gambarnya itu yaitu tidak sesuai dengan bentuk globe sebenarnya. Tolong perhatikan baik-baik bahwa bumi kita ini ada dua buah kutub. Andaikan di dalam dua buah kutub ini adalah magnet batang. Nah, ini adalah kutub utara, ini adalah kutub selatan bumi. Nah, arah keluar dari gambar ini yang namanya arah panah ini yaitu dari selatan ke utara. Dia berlawanan dalam bentuk yang namanya penyimpangan jarum kompas. Nah, untuk penyimpangan arah jarum kompas ini, yaitu utara dan selatan, jadi utara pada magnet bumi itu dia berhimpitan dengan kutub selatan magnet bumi. Demikian pun sebaliknya, kutub selatan bumi dia berhimpit dengan kutub utara bumi. Ini adalah terjadi proses penyimpangan. Maka selama bumi itu berputar atau dikenal revolusi atau rotasi. Selama bumi itu beredar mengelilingi planet-planet lain dan juga terhadap bintang namanya matahari, maka yang mempengaruhi yaitu ada elektron atau yang disebut dengan nukleon, maka muncullah yang kata aura. Aura ini yang membuat supaya bumi kita ini nyaman, khususnya itu dari radiasi matahari. Yang namanya itu elektron. Elektron jelasnya bermuatan positif dan negatif. Yang berikut yang nukleon yaitu untuk menahan yang namanya itu pada atmosfer kita. Nah, coba perhatikan gambar yang berikut ini, gambar yang di sini. Tolong perhatikan baik-baik. Ini adalah sebuah besi. Besi ini saya berdiri ini namanya vertikal. Vertikal itu berarti tegak lurus. Maka yang terjadi selama bumi itu berotasi terjadi penyimpangan. Terjadi penyimpangan saat dalam posisi vertikal. Maka jarum kompas yang terjadi penyimpangan. Maka akan membentuk sudut, namanya itu sudut deklinasi. Inilah yang disebut dengan sudut deklinasi, penyimpangan pada posisi arah perputaran bumi, yaitu pada garis tegak lurus atau vertikal. Ini utara, ini selatan, terjadi penyimpangan. Jadi, tolong perhatikan baik-baik. Ini namanya bidang vertikal. Sudut yang dibentuk terjadinya adalah sudut deklinasi, yaitu penyimpangan jarum kompas antara utara selatan. Tolong jangan lupa ini namanya sudut deklinasi selama proses yang terjadi pada teori kemagnetan bumi. Coba kita perhatikan gambar yang kedua, yaitu B. Ini bidang horizontal atau bidang datar. Andaikan saya letakkan besi di sini, maka terjadi penyimpangan arah jarum kompas. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Nah, di sini akan membentuk sudut lagi, namanya sudut inklinasi, yaitu sudut yang dibentuk oleh jarum kompas, yaitu arah selatan
ke arah utara. Maka sudut yang bentuk pada bidang datar atau horizontal itu namanya itu sudut inklinasi. Jadi tolong perhatikan baik-baik. Jadi prosesnya itu yaitu antara garis vertikal dan garis horizontal, maka dibentuk dua buah sudut. Pada garis vertikal membentuk sudut inklinasi, pada garis bidang datar atau horizontal membentuk sudut inklinasi. Perhatikan demonstrasi yang berhubungan dengan sudut deklinasi dan sudut inklinasi. Coba perhatikan di gambar di bawah ini. Ini sebuah jarum kompas. Ini sebatang magnet. Magnet ini yang dikenal tadi yaitu bagaimana posisi saat jarum kompas dia berlawanan arah dari utara selatan atau selatan ke utara pada magnet ini. Coba perhatikan sudut yang dibentuk pada sudut deklinasi. Posisinya tegak lurus. Apakah terjadi penyimpangan atau tidak? Nah, dengan memperhatikan gambar ini maka dibentuk sudut deklinasinya. Ini sudut deklinasinya. Sesuaikan dengan gambar yang ada di papan. Coba perhatikan, ini namanya sudut deklinasi pada jarum kompas. Ini magnet batang tadi yang berhubungan dengan rotasi atau peredaran bumi. Ini posisi tegak lurus. Sekarang saya rubah bagaimana sudut yang terbentuk selama bumi itu beredar, yaitu pada garis atau bidang datar. Saya pindah ini magnet batang ini bawah. Ya, yang terjadi di sini akan membentuk sudut, namanya itu sudut inklinasi, yaitu pada bidang datar. Benar atau tidak cocokkan yang ada di gambar tadi, inilah sudut yang dibentuk oleh pada bidang datar dari magnet bumi. Untuk sementara pertemuan yang ketiga sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut pada pertemuan berikut, yaitu